Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatul qabuli wal usul wa tamam min kulli sul wa ala manawa wa ala min kulli tawassul khususan musannif kitab Akhlaq lil Banin li Syekh al-Alim al-Alamah al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang murid terhadap gurunya atau terhadap ustadznya. Adabut tilmidhi ma'a ustadzihi, halaman 44. Untuk para penonton atau pemirsa di rumah, silahkan disimak kitab Akhlaqul Banin juz 1. Nanti kalau ada salah dalam pembacaan, kurang pas dalam penjelasan, bisa kritik, saran lewat komentar atau hubungi secara langsung. Adabut tilmidhi ma'a ustadzihi, utawi adabut tilmidhi ai hadza, utawi iki iku nerangaken tata kramane murid ma'a ustadzihi ing dalem sartane gurune murid. Ayyuhat tilmidhu, he eling-eling murid, al-adibu kang sopan. Inna ustadzaka stuhune guru siro, iku yat abu, iku kangelan sopo ustad, kasiron kelawan akeh, fitar biatika ing dalem didik siro. Yuhadzibu, bersihaken sopo ustad ahlakoka ing ahlake siro, wa yu'allimu kalan mulang siro, wa yu'allimu kalan mulang sopo ustad ing siro, maksudnya ala ilma ing ilmu, alladzi kang yang fauka kang manfaataken opo ilmu ing siro, wayang sohuka lan mituturi siro nasehati siro, wayang sohuka lan nasehati sopo ustad ka ing siro, binaso iha kelawan piro-piro nasehat, al mufidatin kang berfaedah. Wa kullu dzalika, utawi sekabehane mengkono-mengkono kangelan, li annahu kronostune ustad iku yuhibbuka demen sopo ustad ka ing siro, kasiron kelawan akeh, kama kaya dene barang yuhibbu kang demen ka ing siro sopo abuka bapane siro, wa ummuka lan ibune siro, wa yarjulan ngarep-ngarep sopo ustad antakuna ing yento ono siro, fi mustaqbalika ing dalem masa depane siro, iku rajulan wong lanang aliman kang alim, muhadzaban landen bersihaken. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pada adab siswa terhadap guru. Mari kita sama-sama mendengarkan bahwasanya ustadz adalah atau guru adalah orang yang
mendidik kalian. Sebagai murid, maka derajat yang paling tinggi adalah seorang guru. Di atas kedua orang tua kalian. Inna ustadzaka, karena sesungguhnya guru kamu adalah orang yang susah payah untuk mendidik karakter seseorang. Ini bisa kita rasakan. Coba kita ingat-ingat. Saat kita kecil dulu, siapa yang mempelajari kita nulis? Apakah orang tua kamu? Apakah kakak kamu? Jawabannya adalah guru. Siapa yang mempelajari membaca sehingga sekarang kita bisa cetan, kita bisa macam-macam. Bayangkan kalau kita nggak bisa nulis atau baca, kita nggak akan bisa. Dan itu semua yang melakukan guru. Pangkusi sekolah, yaitu yang kemudian memang perjalanannya pada sekolah. Kita tidak terlepas terhadap guru. Yuhadzibu ahlakoka, yang paling terpenting adalah gurulah yang mendidik karakter, akhlak, tata krama, sopan santun kalian. Ini memang tidak bisa kemudian secara mayoritas bahwa semua guru baik semua. Ada juga yang tidak. Yang kemudian bahwa sesungguhnya guru adalah orang yang mendidik karakter kalian, karakter seseorang, juga akhlaknya. Terlebih orang-orang yang terdidik di dalam pondok pesantren. Yang ini pasti sangat kita rasakan dan orang lain pun merasakan ketika dididik dalam pesantren. Walaupun tidak menyeluruh, artinya mayoritas ketika berada di pondok pesantren itu mesti akhlaknya baik. Wa yu'allimukal ilma alladzi yanfa'uka, dan gurulah yang mempelajari kamu, yang mulang kamu, yang ngasih tahu kamu sehingga kamu bisa menjadi orang yang manfaat. Kamu bisa menjadi orang yang tahu. Kamu bisa menjadi orang yang mengerti atas semua apa yang dilakukannya. Berkah siapa? Berkah guru. Walaupun ada istilah guru bukan hanya orang yang di sekolah, tetapi gurulah orang yang kemudian mempelajari kamu. Guru adalah orang yang bisa mendidik kamu. Adapun sekolah, di situ tempatnya. Tetapi ada juga yang tempatnya bukan di sekolah. Bisa di kobong, bisa di pesantren, bisa di majelis, bisa di macam-macam. Umumnya, ya guru yang di sekolah ilmu. Selain guru yang mempelajari kalian, guru yang bisa kamu bisa menjadi orang yang manfaat, juga gurulah yang bisa menasehati kalian. Kadang orang dinasehati oleh orang tua nggak mau, tetapi ketika dinasehati oleh guru kemudian dia mau. Bahkan ada juga nanti ketika dinasehati oleh orang tua nggak mau, dinasehati oleh guru juga nggak mau. Ternyata ketika dinasehati oleh temannya ternyata mau. Macam-macam. Yang jelas nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ustadz adalah nasihat yang berfaedah, adalah nasihat yang kemudian baik, insya Allah baik.
Wa kullu dzalika. Nah, kok bisa sampai guru seperti itu? Apakah karena dibayar? Apakah karena dia mendapatkan sesuatu secara finansial, secara kelembagaan atau secara struktural? Memang iya. Tetapi ada hakikat guru yang semata-mata karena lillahi ta'ala. Kalaupun dibayar, paling dibayar pira. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru. Dan itu yang terbukti. Tidak karena sesuatu hal yang dia harapkan, selain muridnya, selain siswanya atau santrinya itu bisa mengamalkan ilmunya seperti halnya guru mendapat ilmu dari gurunya, yang kemudian itu disebut dengan manfaat. Guru nih contoh, dia sudah belajar sama guru A, kemudian si guru ini mempelajari kepada kalian. Harapannya supaya dia ketika mengerti sesuatu dari guru A ini bisa ditularkan oleh kalian semua, yang kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan kasih sayang seorang guru inilah melebihi kasih sayangnya orang tua. Dalam mendidik ya. Dalam mendidik. Dan itu pun harus dilakukan oleh seorang guru, bukan hanya kemudian tulisan saja, sebatas tulisan, tapi mereka yang sebagai guru harus melakukan seperti itu. Kasih sayang terhadap muridnya, kemudian dia bisa merelakan segalanya untuk murid. Artinya supaya murid itu mengerti, memahami, dia menggunakan berbagai macam hal, cara, metode, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk supaya murid, santri, siswa baik nantinya di masa depan, tidak terjerumus oleh kesesatan di masa depan. Nah, kalau seperti ini maka saya bisa secara langsung mengatakan bahwa ikutlah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Katakanlah NU. Karena insya Allah ini tidak kemudian mengklaim yang lain tidak baik, yang lain pun baik. Cuma yang paling pas yaitu supaya menjadi orang yang alim dan orang yang bersih. Katakan bersih itu adalah di sini menggunakan kata muhadzaban. Orang yang dibersihkan. Orang yang dibersihkan dari kebodohan. Orang yang dibersihkan dari ketidaktahuan. Orang yang dibersihkan dari kejahiliannya. Sehingga ketika dia dikasih tahu oleh guru, dia menjadi tahu dan tidak melakukan sesuatu hal yang telah dilakukan yang menurutnya salah. Itu. Keseluruhannya ini adalah bahwa manusia hidup pengen mengerti, pengen bisa sesuatu tidak dengan jalan sendiri atau ortodok. Walaupun kenyataannya banyak yang ortodidak. Bisa dengan sendiri, bisa belajar dewek. Hal yang seperti ini tidak kita anjurkan. Belajar ya harus melewati guru. Gurunya yang seperti apa? Minimal guru sing alim.
Atau kalau tidak, ya wis karo batur sing kira-kira bisa belajar bersama. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai kemudian belajar tanpa adanya seorang guru. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu yang membingungkan, kalau terjadi sesuatu yang muskil, tidak bisa dipecahkan secara sendiri. Tetapi kalau belajar dengan guru, ada hal yang tidak tahu, maka bisa ditanyakan kepada guru. Atau guru melihat murid kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya, maka guru bisa meluruskannya dengan cara yang baik. Itulah hakikatnya seperti itu. Terlebih terhadap ilmu ya, ilmu syariat. Jangan kemudian kita hanya belajar sendiri, tanpa adanya guru, tanpa adanya orang yang dia ikuti, jangan. Kemudian kenapa hal seperti itu harus kita lakukan adalah untuk menambah sanad keilmuan, sehingga sanad tersebut sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mungkin belajar langsung ning Rasulullah, enggak. Wong kita nggak sezaman dengan beliau. Kan ada hadisnya, kan ada Qur'annya. Bagaimana kita memahami hadis Qur'an, wong kitanya saja nggak tahu. Maka dengan cara apa? Ya ngaji. Maka minimal ketika kamu mau mengaji, cari orang yang sanadnya jelas. Maksudnya sanad keilmuan. Pada baene sanad iku turun temurun. Si A anaknya siapa, ini bapaknya siapa, ini bapaknya siapa, sampai ke atas bapaknya siapa. Apakah termasuk orang-orang alim atau termasuk orang-orang yang tidak alim. Begitupun ketika belajar. Kamu belajarnya ke siapa? Kamu belajarnya ke siapa? Atau si guru ini belajarnya ke siapa? Guru ini belajarnya ke siapa? Guru ini belajarnya ke siapa? Nyampe enggak kepada orang-orang alim? Itu minimal. Tapi kalau sekarang mencari seperti itu ya sulit. Sulitnya karena mencari hal seperti itu harus ditempuh dengan belajar di suatu lembaga atau pondok pesantren. Lamun goleti secara mending kalau lingkungan kita lingkungan orang-orang pesantren, lingkungan orang-orang alim. Kita di lingkungan di pesisir katakanlah yang mayoritas nelayan, petani, berdagang. Maka kalau kita mau jelas ya di pesantren kan. Yang tidak pesantren atau tidak sempat untuk pesantren, maka bisa saja cari sekiranya orang tersebut alim, keilmuannya dan baik dari sanadnya. Sanad turun temurunnya. Dulu Adudi belajar Ahlak Kulil Banin yang ngajar waktu kelas 1 Gus Muklis, beliau dari Brebes Bulakamba, yang beliau belajar di sana, Kairo, Mesir. Yang jelas tidak diragukan. Ada juga banyak lagi yang mengajari kitab akhlak atau dan sebagainya. Dulu masih ingat saat ngajinya pagi, Ahlak Kulil Banin, setelah ngaji Quran setelah subuh, kemudian jam 6 ngaji Ahlakul Banin di Musola Khufad, ngajinya Ahlakul Banin ini. Kemudian setelah khatam diganti dengan kitab Ayyuhal Walad. Tapi sebelumnya ini dulu. Itulah sanad-sanad keilmuan. Harus jelas minimal. Dan nantinya pun ketika khatam mesti si guru memberikan sanad. Saya dulu belajarnya di sini.
Dan guru ini belajarnya di sini, guru ini belajarnya di sini. Secara keilmuan seperti itu. Kalau sekarang pun yang lagi viral di media sosial kayak Gus Baha, beliau juga mengutamakan yang namanya sanad. Sanad keilmuannya jelas. Bahkan beliau orang cerdas, orang-orang jenius di atas rata-rata kecerdasannya. Yaitu yang kemudian kita pun harus bisa seperti itu dengan cara apa? Yaitu belajar, dan belajar. Itu seperti itu. Pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Nanti dilanjut insya Allah besok. Nomor 2, fahtarim ustadzaka kama yahtarimu walidaika. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.